Kita mulai. A'udzu billahi أعوذ بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan dengan mengucapkan 10 fadilah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah agar fadilah dan pahalanya dapat disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin.
Ya Allah, Ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah agar fadilah dan pahalanya disampaikan kepada para rasul, para nabi, para sahabat rasul, beserta para keluarga-keluarganya. Kepada yang terhormat Syekh Abdul Qadir Jailani, para syuhada, para aulia, para waliullah, beserta para keluarga-keluarganya. Kepada para malaikat-malaikat Allah, kepada segenap aparat-aparat Allah, baik yang mendampingi kami maupun yang bertugas menjalankan bumi, langit, beserta isinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Ya Rabb, Engkau yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah agar fadilah dan pahalanya dapat disampaikan kepada guru kami, Bapak Antono Basuki bin Prawiro Hartono beserta keluarganya. Demikian pula kepada guru-guru kami lainnya beserta para keluarga-keluarganya. Kepada para penesepuh kami, khususnya kedua orang tua kami dan mertua kami, ibu kandung kami yang bernama bapak kandung kami yang bernama ibu mertua kami yang bernama bapak mertua kami yang bernama kepada segenap ahli kubur keluarga kami serta ahli kubur keluarga besar Jamaah Ridho Allah. Kepada keluarga besar Jamaah Ridho Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kepada segenap anggota keluarga kami, anak-anak kami yang bernama istri atau suami kami yang bernama dan kami sendiri yang bernama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan dilanjutkan dengan doa sesuai hajat masing-masing. Pak, Jol, memangnya tiket ya? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, bersyukur sekali kita bisa mengaji pada malam hari ini dengan tema yang sangat istimewa, yakni menjaga keseimbangan 3 serangkai, yakni pikiran, hati, dan anggota tubuh. Untuk tidak berlama-lama, kepada Pak Guru Antono kami persilahkan. Monggo Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah ridhaullah yang saya cintai dan yang berbahagia. Seperti biasanya, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salam dan sholawat mari kita aturkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua. Untuk itu, monggo kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Dinur, tadi temanya apa Pak Dinur? Menjaga keseimbangan. Temanya hari ini menjaga keseimbangan 3 serangkai Pak Guru. Oke. Antara pikiran, hati, dan anggota tubuh. Menjaga keseimbangan 3 serangkai, yaitu pikiran, hati, dan anggota tubuh. Yang namanya menjaga keseimbangan tadi, berarti sebenarnya posisinya sudah seimbang atau belum? Sudah. Menjaga. Sudah seimbang. Sudah, pintar. Pokoknya jawab cepat wae Pak Edi. Salah bener pasti bener. Menjaga berarti sudah seimbang. Nah itu nanti bisa dibaca
di surat Ar-Rahman, Allah menciptakan makhluknya dalam kondisi seimbang. Bahkan kita dilarang untuk membuat tidak seimbang. Nanti ada itu ya. Udah nggak usah dibaca, nanti ada. Terus yang dalam hal ini dikhususkan yaitu menjaga keseimbangan pikiran, terus hati dan anggota Anggota tubuh. tubuh. Istilahnya tiga serangkai. Serangkai ini apa sih Pak Edi sebenarnya? Betul, Serangkai rangkaian. Ya tahu kalau serangkai ya rangkaian. Kalau serangkul, rangkulan. rangkulan. Berarti ada rangkaian antara pikiran, hati, dan anggota Anggota tubuh. tubuh. Tiga serangkai ya. Kenapa harus dijaga keseimbangan? Karena sebenarnya kalau kita sederhanakan, hidup itu kan kita diberi kebebasan menjalani perbuatan, tetapi nanti kita dimintai pertanggungjawaban. Benar nggak Pak Edi? Hidup kan gitu aja toh Pak Edi? Betul. Nggih, Pak Guru. Ada ayatnya toh, diberi kebebasan, QS 18 ayat 29. Sudah biasa dibaca, enggak usah. Ya toh, diberi kebebasan. Karena diberi kebebasan, ya sangat layak akan dimintai pertanggungjawaban. Benar nggak Pak Edi? Betul, Pak Guru. Justru lucu kalau diberi kebebasan bersikap, tetapi tidak dimintai pertanggungjawaban. Diminta Lucu dah. pertanggung. Lucu, Pak Guru. Nah, kira-kira ada lagi yang lucu nggak? Kita diberi kebebasan, tapi nanti pertanggungjawabannya ditanggung pihak lain. Lucu nggak itu? Lebih lucu, Pak Guru. Lucu. Kan ya ada toh kelompok yang lucu-lucu itu. Iya, Pak Guru. Besok kan ada itu, wah tenang, nanti ada yang nanggung kok. Loh, enak banget. Ya, ini supaya kadang-kadang kita lucu, tapi nggak tahu kalau lucu kadang-kadang ya Pak Edi ya. Nggak usah Iya, Pak dilanjutkan, Guru. nanti jadi sarah nanti ya. Iya. Jadi sekarang, nah, jadi kenapa kita bicarakan ini? Karena intinya hidup kan diberi kebebasan menjalani kegiatan, perbuatan, tapi dimintai pertanggungjawaban. Nah, sekarang Iya. munculnya perbuatan, benar nggak diawali dari pikiran kita punya keinginan, angan-angan, dan sebagainya. Setelah punya Betul. keinginan, di pikiran kita itu awalnya, nah, lanjutkan kita ingin Perbuatan. mewujudkan keinginan tersebut. Benar Pak Iya. Edi? Betul, Pak Guru. Udah, contohnya kita punya keinginan makan, gitu. Kan suatu saat pengen mewujudkan keinginan makan tuh Edi. Iya, laras. Nah, caranya gimana? Nah, dari keinginan yang ada di pikiran, kita pindah menjadi niat. Tempatnya di hati. Niat makan. Benar Pak Edi? Betul. Nah, setelah punya niat makan, baru diwujudkan perbuatan Perbuatan. makan. Jadi ada Iya. rangkaian itu dari Ada pikiran, rangkaian. keinginan makan, dioper ke hati, niat makan, dioper lagi ke anggota tubuh, diwujudkan niat makan itu makan. Benar Pak Edi? Betul. Oke. Waktu mewujudkan kegiatan tadi, atau waktu di pikiran tadi, keinginan tuh cuma satu atau bisa banyak, Pak Edi? Bisa banyak. Banyak. Bahkan keinginan yang belum terwujud, ada enggak? Ada. Ada. Misalnya apa? Ya keinginan untuk besok pagi. Ya, Pak Edi besok pagi punya keinginan apa misalnya?
Harapan pagi, Pak. Nah, karena masih besok pagi kan belum terlaksana toh? Belum. Belum. Oke. Mohon di unmute dulu. Yang lain biar gak suaranya ganggu. Sudah, kita lanjutkan ya. Tolong di unmute dulu, di unmute. Pak Guru, silakan di-unmute, Pak. Pak Guru, mohon di-unmute, Pak Guru. Oh iya, ya, sudah. Nah, Saya sampun Pak ulang Guru. lagi. Eh, Ya, sudah tak ulang lagi. Hidup itu yang penting kan kita menjalani perbuatan. Tetapi selama menjalani Pak. perbuatan kita harus bahagia. Tentunya di dunia harus Pak. bahagia, jangan sengsara. Tetapi juga nanti dimintai pertanggungjawaban, kita lolos. Berarti di akhirat pun harus bahagia. Nah, sekarang bagaimana melakukan perbuatan tetapi bahagia dunia juga nanti di akhirat bahagia. Oke, Pak Edi? Nah, ternyata melakukan perbuatan itu berawal dari pikiran, ada pikiran apa, kemudian masuk hati jadikan niat, dari niat diwujudkan perbuatan. Benar? Betul. Oke ya? Betul, Itu Pak ya Guru. intinya ya. Ye. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Oke. Waktu di pikiran, ternyata keinginan itu banyak sekali. Ada yang sudah terwujud, bahkan ada yang belum terwujud. Contoh keinginan yang belum terwujud, anggap aja lah besok punya keinginan apa, itu pasti belum terwujud. Belum terwujud. Gitu? Iya, kalau belum terwujud, berarti masih ada di pikiran. Ye. Nah, kalau yang di pikiran itu banyak, ya, yang belum terwujud. Kira-kira bisa menjadi beban nggak, Pak Edi? Beban pikiran Beban, Pak. maksudnya. Nah, Beban jadi pikiran. hati-hati. Disinilah istilah kita harus menjaga keseimbangan. Jangan sampai nanti berat sebelah. Artinya seimbang kan tidak berat sebelah, tuh Pak Edi? Jadi jangan sampai di pikiran, walaupun ini kan baik, keinginan ini ya baik. Tapi malah jangan jadi beban. Karena nanti waktu diwujudkan itu ternyata satu persatu. Nggak bisa serentak. Benar tuh Pak Edi? Betul, Pak Guru. Artinya satu persatu tuh waktu detik yang sama hanya untuk satu kegiatan. Jadi hati-hati, jangan kita terjebak punya pikiran yang luar biasa, banyaknya, gitu, sampai beban pikiran, sehingga punya beban pikiran untuk mewujudkan bisa terhambat karena pikirannya berat. Hati-hati, ini maksudnya keseimbangan itu harus dijaga itu. Oke, oke. Sekarang Ye, Pak Guru. langsung contoh, misalnya tadi keinginan makan, oke, dimasukkan sekarang niat makan. Waktu diniat karena mau diwujudkan, perlu nggak di niat tadi diberi data yang anggap aja yang lengkap agar waktu mewujudkan tidak repot. Contoh, Pedi punya keinginan membangun rumah, properti kan? Begitu Ye, Pak keinginan Guru. membangun rumah, dimasukkan sekarang saya akan niat membangun rumah. Nah, waktu niat tadi mau diwujudkan pembangunan kan harus data lengkap. Materialnya apa, caranya melaksanakan gimana, dan sebagainya. Benar nggak Pak Edi? Betul. Nah, jadi pola itu nanti tolong diwujudkan. Nanti kita praktekkan.
langsung ke kehidupan. Nah, kalau sudah lengkap, anggota tubuh tinggal mewujudkan sesuai data yang tadi sudah dilengkapi di niat tadi. Nah, untuk melengkapi data di niat, kita perlu petunjuk nggak, Pak Edi? Perlu, Pak Guru. Nah, maka niat ada di hati, bersihkan hatinya. Biar ada petunjuk dari Allah untuk mewujudkan niat tadi. Perbuatan. Benar nggak? Oke. Jadi hati juga dibersihkan Oke, Pak supaya Guru. ada petunjuk dari Allah. Sekarang kita balik. Misalnya hatinya dikotorin. Itu waktu punya keinginan mendapatkan uang, terus hatinya kotor. Pelaksanaannya kira-kira baik apa tidak nanti? Tidak, Pak. Kalau hatinya kotor. Tidak baik. Nah, saya tidak menganggap, oh itu korupsi, enggak. Karena sudah tidak baik, nggak usah kasih contoh itu, ya toh. Oke, Pak Guru. Kan ada cara cari uang yang baik, gitu. Karena hatinya kotor, waktu niat pengen dapatkan uang, muncullah sikap korupsi. Jadilah koruptor. Benar kan, Pak Adi? Oke, Nah, Pak Guru. tapi kalau di hati tadi bersih, akan dapat petunjuk, mewujudkannya bagus. Ini rangkaian. Oke? Oke. Oke, Pak Guru. Sekarang Fedi, semua kejadian yang nanti akan kita wujudkan, benar nggak bisa terwujud harus atas izin Allah. Benar nggak, Pak Edi? 100% betul, Pak. 100%. Itu biasa tahu surat Yasin 83 tahu udah hafal kan? Oke. Oke. Berarti kita harus memperhatikan peran Allah nggak? Harus, Pak. Harus. Karena tanpa izin Allah tidak akan ada kegiatan atau perbuatan kita yang terwujud. Nah, karena kita harus memperhatikan peran Allah, berarti kita harus bisa komunikasi dengan Allah tidak? Harus bisa, Pak. Harus bisa, harus bisa. Oke, sekarang kita buktikan. Sebenarnya tuh Allah tuh komunikasi dengan kita apa tidak? Kita buktikan dulu. Gitu? Oke. Iya, Pak. Yang menciptakan makhluk khususnya adalah manusia. Siapa, Pedi? Allah, Pak. Allah. Allah menciptakan manusia beserta kehidupannya ini. Tujuannya apa, Pedi? Supaya ingin dikenal. Betul, supaya Allah dikenal oleh makhluknya. Allah supaya dikenal. Karena Allah ingin dikenal, kira-kira Allah secara aktif memperkenalkan dirinya apa tidak, Pak Edi? Aktif memperkenalkan dirinya. Iya, kalau tidak aktif kita tidak akan kenal lah. Dasar kita yang punya nafsu, maunya tidak mau kenal, terus enaknya. Ya. Iya, Pak. Wujud Allah aktif memperkenalkan dirinya, satu, di surat ayat kursi, Allah mengurus terus-menerus makhluknya. Menerus. Benar? Betul sekali, Pak. Itu wujud aktifnya Allah untuk memperkenalkan dirinya. Kemudian satu lagi misalnya, ini banyak ya, tapi saya ambil dua saja. Al-Baqarah 115. Kemanapun kita menghadap, di situ, di sana wajah Allah. Berarti yang ada di alam semesta adalah wajah Allah. Itu kan bukti Allah memperkenalkan dirinya. Benar, Pak Edi? Betul, Pak Guru. Oke. Sekarang waktu Allah memperkenalkan dirinya, itu langsung-langsungan Allah menunjukkan zatnya
atau pakai sarana, Pedi? Sarana, Pak Guru. Pakai sarana. Buktinya toh siapa Nabi siapa itu yang ingin tahu baru nurnya saja sudah gunung meledak dan sebagainya. Nabi Musa. Nabi Musa ya. Ye. Ya. Terus Jadi gunung Allah Tursina. pakai sarana. Oke. Sekarang Allah tadi aktif memperkenalkan dirinya, mengurus makhluknya terus menerus. Nah, yang dimaksud terus menerus itu apa sih, Pak Edi? Berkelanjutan, Pak Guru, tidak berhenti. Berkelanjutan, tidak berhenti, gitu. Detik demi detik, istilahnya gitu. Pada saat memperkenalkan dirinya dengan sarana. Berarti sarana itu dipakai terus-menerus terhadap manusia. Nah, kira-kira apa wujud sarananya tadi, Pak Edi? Terus-menerus dan selalu pakai sarana. Apa kira-kira, Pak Edi? Anggap aja lah salah satunya, gitu aja deh. Betul. Yaitu Eh, semua kejadian yang kita alami. alam. Semua kejadian yang kita alami itu sebagai sarananya Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Benar nggak, Pak Edi? Betul, Pak Guru. Kenapa kok semua kejadian? Karena Allah ngurusnya terus-menerus. Menerus. Dan terus-menerus harus menggunakan sarana. Ya, apa? Ya kejadian. Nah, maka di QS 68 ayat 1 itu dijelaskan. Kalau 96 ayat 4, Allah memberi pelajaran dengan sarana kalam pena. Kan gitu. Nanti QS 68 ayat 1 dijelaskan. Kalam pena itu apa? Kalam pena itu bisa menulis. No, kalam pena kok bisa nulis. Nah, berarti kejadian. Masuk akal ya? Iya, Pak Guru. Nah, berarti yang terpenting sekarang masuk, kita harus tahu dong. Karena Allah komunikasi melalui kejadian. Berarti kalau kita menerima kejadian, langkah pertama kita harus bertanya. Ini Allah mau komunikasi apa ya dengan kita? Kan gitu tuh Pak Edi. Betul Ini karena sekali, peran Pak. Allah sangat tinggi nih. Kejadian bisa terjadi harus atas izin Allah Iya. loh. Ini harus kita manage bener ini. Oke, sekarang kita contoh ya Pak Edi ya. Misalnya Iya, Pak. kita tiba-tiba merasa haus. Merasa apa Pak Edi? Haus. Pengen minum. Haus. Jadi kita kejadiannya haus. Mulai sekarang harus berpikir, Allah mau komunikasi dengan kita apa ya? Melalui kejadian kita dibuat haus. Nah, kira-kira mau komunikasi bagaimana Pak Edi? Allah mengingatkan kalau kondisi badan kita perlu air. Tuh, jadi Allah akan komunikasi, Fulan, kamu minum ya. Kan gitu Pak Edi? Iya, Pak. Nah, oke. Kalau komunikasinya kita disuruh minum, sarananya dibuat haus. Kemudian kita minum. Setelah minum, hausnya masih ada atau hilang, Pak Edi? Hilang, Pak. Hilang. Nah, dengan pedoman ini bisa dipakai untuk semua masalah. Salah satunya, masalah adalah kejadian yang kita alami. Berarti sarananya Allah, Allah komunikasi dengan kita. Misalnya kita diberi kejadian masalah misalnya sakit misalnya. Mulai sekarang pola pikir kita harus kita rubah. Allah mau komunikasi apa ya dengan Hmm. kita? Kok kita Iya. dibuat sakit? Kan gitu, Diberi Edi. sakit. Iya, Pak Guru. Nah, contoh misalnya itu salah satunya kamu mau komunikasi apa itu Allah dengan kita?
Udah pelajaran yang sudah Eh, biasa disampaikan aja, apa? kalau kita Betul, diberi sakit. betul. Tadi betul, udah saya sudah dengar suaranya. Jadi salah satunya Allah akan bilang ke kita, Fulan, kamu tingkatkan sabar dan sholatmu. Kan gitu, Pak Edi? Iya, Pak. Nah, kok bisa? Nah, kan pelajaran udah kita ajari toh. Oh, kayak 10.107 Allah memberi sakit dan hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Kan itu biasanya pelajarannya. Betul. Karena hanya Allah kita tuh lari ke Allah. Setelah lari ke Allah, ternyata Allah menyuruh kita meningkatkan Sabar dan sabar sholat. sholat. Misalnya gitu loh. Iya. Nah, kalau model gitu kita jalankan, kita akan terjebak kejadiannya nggak, Pak Edi? Contohnya sakit Tidak. tadi. Tidak. Contohnya kita diberi sakit. Atau diberi hutang. Atau yang lain. Kalau model gitu tidak terjebak pada kejadian. Kenapa kok tidak terjebak, Pak Edi? Pak Edi, yo. Kalau model gitu Kita tadi, menjadi model ini kan kita bertanya toh, Allah ini mau komunikasi apa ya? Kan gitu. Nah, betul. kalau model itu kok terus tidak terjebak pada masalah, kenapa? Karena kita fokus pada yang membuat kejadian, Pak. Betul, karena fokus kita ingin tahu komunikasinya, bukan konsentrasi penyelesaian masalah. Benar enggak? Betul. Nah, kan masuk akal ini. Nah, berarti satu, ini mulai sekarang harus coba ya Pak Edi. Nanti minggu Iya. depan harus ada yang testimoni, walaupun semenit 2 menit. Testimoninya, Iya. pusing nggak kita menghadapi masalah? Kan gitu nanti. Iya. Kalau pusing, pasti terjebak penyelesaian. Benar Pak Edi? Iya, Pak. Kira-kira Pak Edi, kalau kita diberi masalah misalnya, ya terus pusing, ya, atau merasa susah, sedih, kira-kira salah atau benar Pak Edi? Salah, Pak Guru. Alasannya apa kalau salah? Karena itu bukan masalah kita. Betul. Dah, coba biar kelihatan ngaji ya Pak Edi. Walaupun sudah biasa, QS 4 Iya. ayat 40 dibaca. Pak Edi bisa baca nggak itu? Insya Allah Bisa. bisa, Pak Guru. Ayo coba satu aja biar Secara bisa. kelihatan Iya. ngaji ya. Tanpa ayat nanti nggak enak. Surat An-Nisa ayat 40. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar di sisinya. Jadi sungguh betul-betul gitu ini benar gitu istilahnya saya enggak bohong kasarannya kayak gitu sekecil zarah pun Allah tidak Iya. akan mendolimi Tidak. walaupun nanti digabung ke 10.107 aku memberi masalah sama kamu kan gitu Pak Edi. Jadi Iya. kalau orang diberi masalah terus merasa terdolimi atau menjadi susah atau bingung, sedih, salah atau benar Pak Edi? Salah. Salah, karena sekecil zarah pun tidak akan mendolimi, walaupun memberi masalah. Nah, kalau kita merasa sedih atau terdolimi atau ya sejenis itu salah. Kalau kita melakukan yang salah, kira-kira endingnya, hasilnya bagaimana Pak Edi? Kalau kita melakukan hal yang salah, ayo apa? Hasil akhirnya apa? Betul, Menjadi salah. menderita. Kita buka Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Ayat 6 adalah semua dapal tadi. Ayat 6 adalah istilah Iya. siratal mustaqim. Surat Al-Mustaqim. Disuruh
berjalan di jalan yang lurus. Atau yang minta jalannya lurus. lurus tentunya untuk dijalani. Ayat ke-7 Nggih. dijelaskan. Pasti pakai kalimat Ya. awalnya yaitu. Nah, ayat ke-7 pakai yaitu pasti. Karena menjelaskan ayat Nggih. ke-6. Ya. Yaitu orang kalau berjalan di jalan yang lurus akan mendapat karunia atau bahagia. Benar nggak, Pedi? Nggih. Di Qurannya Pedi ada kalimat yaitu nggak paling depan? Ada Pak Guru. Deh, Yaitu pasti ada jalan ya. orang-orang yang telah Ah, engkau beri nikmat kepadanya. oke. Jadi kesimpulannya, kalau kita berjalan di jalan yang lurus, yang benar, hasilnya, endingnya bahagia. Kalau kita berjalan di jalan yang tidak lurus atau salah, endingnya menderita. Benar, Pak Edi? Menderita. Betul Pak Guru. Jadi kalau orang yang dapat masalah tadi terus merasa menderita, itu salah tuh, Pak Edi? Salah Pak Guru. Kalau salah pasti endingnya menderita. Jadi hati-hati ya. Jadi jangan Ya. mempertahankan merasa benar harus salah. Jangan, endingnya menderita pasti. Harus latihan bagaimana tidak merasa menderita, kan gitu, Pak Edi. Nggih. Oke, nanti itu Zoom yang lain. Cara supaya latihan tidak merasa menderita itu lain. Dah, nanti mengganggu Nggih. 3 serangkaian ini nanti. Keseimbangan tiga Oke ya. serangkaian. Nah, kita kembali lagi. Oke. Sekarang ini Pak Edi. Sekarang caranya supaya insya Allah hidup tuh kondisi apapun akan bahagia. Tak sampaikan sekarang. Karena ini langsung praktek, langsung nanti minggu depan dievaluasi. Minggu depan tuh artinya kalau Zoom lagi ya, maksudnya 2 minggu lagi mungkin ya. Oke, ya, begini. Coba Pak Edi buka QS 8 ayat 17. Surat Al-Anfal ayat 17. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Sudah, sampai itu aja. Allah, Sampai itu aja cukup. yeah, Tadi sudah cukup. Nah, yeah, jadi di situ Allah berfirman, walaupun waktu kita misalnya perang, gitu, kita membunuh orang, ternyata apa kata Allah? Itu bukan kamu yang membunuh. Yang bunuh itu aku Allah. Benar nggak Pak Edi? yeah, Kalau kita melempar, misalnya melempar apa, tombak, di situ aku perang misalnya. Allah berfirman, bukan kamu loh yang melempar, tetapi yeah, aku. Di situ aku Allah. Benar nggak? yeah, Artinya apa? Artinya, walaupun kita yang melakukan, benar tuh Pak Edi? yeah. Ternyata di situ Allah bilang itu aku. Mm-mm. Nah, kalau kita bisa memposisikan diri seperti itu, atau bahasanya sekarang artinya saat itu kita di remote oleh Allah. Dah, itu aja deh gampangnya. Bener nggak? Yeah, Di yeah, Pak remote Guru. oleh Allah. Kalau istilah robot itu di remote itu oleh Yeah. Allah. Kalau kita bisa memposisikan seperti itu, berarti hidup kita akan bahagia apa tidak, Pak Edi? Bahagia Pak. Iya, karena bukan gerakan, bukan perbuatan kita lagi. Benar, Pak Edi? Yeah. Renungkan ini. Ngerti Betul. maksud saya? Di situ kan Yeah, kenyataannya Pak. yang terlihat yang membunuh manusia. Benar? Yeah, Nah, tetapi yeah, Allah bilang, itu aku. Allah gitu. Nah, yang lempar yeah, manusia. Yang dilihat, orang lihat, oh manusia yang lempar. Allah bilang, bukan, itu aku. Berarti saat manusia membunuh dan melempar di ayat yeah. itu kan diremote oleh Allah. Benar nggak? Allah. Betul. Benar, Pak Edi?
Oke, sekarang Betul, Pak identik. Guru. Kalau kita bisa posisi seperti ayat itu, kalau kita bicara, yang bicara siapa sebenarnya? Kalau bisa posisi ayat itu. Allah. Kalau bicaranya saat itu adalah berdoa. Kita berdoa pada Allah. Pada posisi kita seperti ayat itu. Berarti yang bicara, yang berdoa siapa sebenarnya? Allah juga. Kira-kira dikabulkan nggak? Dikabulkan karena yang dituju dan Kabulkan. berartinya sama. Bahkan bisa masuk surah Yasin 82 kun fayakun. Loh yang loh. Oke. Nah, berarti kita harus bisa melatih diri bisa posisi seperti ayat itu. Iya. Mak, ini tak ajari sebentar lagi. Langsung praktek. Benar nggak Pak Edi? Iya, leres Pak Guru. Udah, ini contoh ekstrim aja ya. Kalau bingung, maaf ya, ini sekedar contoh Pak Edi ya. Maaf, Iya. jangan langsung digabung, disambungkan ya. Ini hanya contoh saja. Pernah nggak Pak Edi lihat misalnya orang kesurupan? Udah gitu aja deh. Pernah Pak Guru. Nah, waktu kesurupan yang menggerakkan tuh orang itu atau bukan Pak Edi? Selain orang itu. Iya, buktinya kadang-kadang orang itu laki-laki ditanya ngomong perempuan ya Pak Edi. Iya. Ini contoh ekstrim. Oke, agak halus dikit. Pernah lihat mediator Pak Edi? Pernah Pak Guru. Kalau mediator tuh pas posisi jadi mediator, yang ngomong tuh manusia atau manusia orang itu atau bukan? Bukan orang itu. Bukan. Artinya bisa terjadi ya. Walaupun kelihatan kita yang melakukan, tetapi bukan. Kalau Betul. ayat tadi kelihatannya kita sebenarnya Allah kan gitu tadi. Allah. Iya. Berarti kita harus bisa memposisikan gitu. Anggap aja lah contohnya tadi yang pertama misalnya orang kesurupan. Itu kalau model Pak Edi itu nggak bisa Pak Edi, susah itu. Loh, iya. Orang itu harus misalnya, oh stres, oh apalagi bingung misalnya gitu. Misalnya, benar nggak? Iya Pak Guru. Benar. Nah, berarti harus memposisikan Iya diri Pak. supaya bisa tadi contohnya kesurupan atau memposisikan diri supaya bisa jadi mediator misalnya gitu loh Pak Edi. Nah sama Iya. kita harus bisa memposisikan diri sehingga kalau bicara tanda petik tak kasih tanda petik nanti dikira ajaran sesat kita tanda petik Allah ayat tadi kan gitu toh Iya. menggunakan anggota tubuh kita tanda petik Allah pakai tanda petik ya supaya sekali lagi supaya tidak tangkap ajaran sesat kita ini ada ayatnya kan. Nah, Iya. kira-kira Pak Edi, kira-kira menurut Pak Edi, ya toh? Jawaban apapun pasti benar ini. Supaya Iya. kita bisa memposisikan seperti ayat, kita harus pada kondisi bagaimana Pak Edi? Nol diri ya. Betul. Kalau ini memang benar, asli benar. Karena waktu melakukan Oh, iya. tadi ternyata menjadi bukan kita yang melakukan. Itu tadi yang lempar Iya. itu bukan kamu, tapi Allah berarti bukan kita. Berarti kitanya Iya. harusnya masih ada atau tidak ada. Tidak ada Pak. Nah, disitulah istilahnya ego kita harus nol. Benar? Betul Pak Guru. Oke, sekarang cara mengenolkan ego. Ya, Pak Edi? Nanti Iya. mudah nggak cara ini? Saya baru ketemu 3 hari yang lalu nih, Pak Edi. Selama ini saya Masya menyari-nyari Allah. susah sekali. Ya, saya bersyukur Alhamdulillah. diajari baginda Alhamdulillah. Rasul, jadi gampang. Ternyata begini, Pak Edi. Mudah nggak? Alhamdulillah. Coba nanti Pak Edi Iya. terapkan ya. Praktek langsung Iya. nanti maka langsung nanti minggu depan gimana ya? Gini, Iya.
Sesuai, ini dibaca aja ayatnya dulu ya, dibaca dulu. Nggih. GS 2 115. Coba Al-Baqarah 115. Ini sudah langsung rangkaian ini, tiga serangkaian ini karena endingnya kalau melakukan perbuatan ini. Ya, ayo. Nggih. Surat Al-Baqarah ayat 115. Mm-mm. Dan milik Allah timur dan barat. Sudah, sampai situ Kemanapun. aja. Sampai situ aja. Dan milik Allah timur dan barat. Benar nggak, Pak Edi? Nggih, Pak. Utara selatan milik Allah nggak, Pak Edi? Jelas, Pak Guru. Ya, iya, ada orang mengartikan udah hanya timur barat toh. Gitu ya. Jojo teman-teman rek. Ya, Nggih. artinya sealam semesta milik Allah. Benar, Pak Edi? Nggih. Leres, Pak Guru. Oke, saya mau tanya nih. Bu Edi, Bu Eka, milik siapa, Pak Edi? Allah, Pak. Oke, saya kunci ya. Makanya saya tanya tahu ini walaupun beda lantai Nggih. ini ikut apa enggak? Karena Pak Edi tak pakai uji coba ini malam ini. Mm-mm. Bu Eka milik Insya Allah siap. Allah. Oke. Kira-kira menurut Pak Edi, Allah nitipkan Bu Eka di Pak Edi apa tidak? Nitipkan tuh misalnya ini dijaga baik-baik, dilindungi baik-baik, dan seterusnya. Kira-kira begitu apa tidak, Pak Edi? Nggih, Pak Guru. Yeay. Ya wis, biar kelihatan ngaji ya. Coba dibuka QS 21 ayat 105. Surat Al-Anbiya ayat 105. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ya, jadi bumi ini bisa dipusakai kepada orang yang soleh. Benar, Pak Edi? Betul. Kita sederhanakan aja. Berarti bumi ini kalau diperkecil termasuk Bu Eka. Benar nggak? Seisi Nggih. bumi ini maksudnya. Salah satunya Bu Eka. Nggih. Istrinya Pak Edi Nur. Itu. Ternyata bisa dititipkan, dipusakai kepada Pak Edi Nur. Benar nggak? Nggih, Pak Guru. Nah, jadi bukti kita bisa dititipi milik-milik Allah. Di keluarga, misalnya suami dititipi istri, anak, dan sebagainya. Istri dititipi anaknya, suruh mengemban dan sebagainya. Benar? Nggih. Leres, Benar, Pak. Pak Edi? Nah, Nggih, Pak. Leres. itu yang harus kita wujudkan. Ini ajaran dari baginda Rasul ini ya. Jadi gini, sekarang Pak Edi ya toh, sudah tahu ternyata Bu Edi BK itu milik Allah yang harus yang dititipkan Pak Edi agar Pak Edi menjaga dengan baik. Benar? Betul, Pak Guru. Oke. Kira-kira misalnya Bu Edi perlu apa? Sudah, nggak bacalah. Gampangnya ya. Perlu bantuan, Pak, buatkan saya minum. Misalnya gitu. Karena Pak Edi pakai Nggih. ayat ini, oh aku dititipi barangnya Allah wujudnya istri saya, harus saya jaga baik-baik. Sekarang minta tolong dibuatkan minum. Ayo, Pak Edi membuatkan minum nggak? Buatkan, Bro. Nih, buatkan. Tetapi sudah beda acaranya. Pak Edi menjalani amanah dari Allah. Benar nggak? Allah. Nggih, Pak. Itu jadi merasa berat atau ringan kira-kira? Ringan, Pak. Alasannya apa kok ringan? Loh, ini berat kan melayani istri Karena loh ini. Ayo, layani istri loh ini. motif Ayo.
Motivasinya mencari ridho Allah. Betul, kumlot, 100 kumlot, gitu. Karena yang dilihat lagi, yang sekarang dilihat kan Allahnya, milik Allah, bukan WK-nya, benar nggak? Betul, Pak. Nah, jadi pertama kita akan lebih ringan menjalani. Nah, kalau begitu menjalani, itu sama dengan kita egonya, maaf ya, bisa kecil banget tuh Pak Edi. Betul sekali, Pak. Kalau dilanjutkan aja di nol nanti itu sebentar lagi. Kalau nanti dilengkapi ya, dilengkapi itu misalnya, misalnya nyonyaku ngamuk-ngamuk, misalnya marah-marah, misalnya. Begitu dilihat dari Allah, apalagi digabungkan tadi, ini Allah mau komunikasi dengan saya apa ya? Ayo, gosokannya jadi nol itu lama-lama. Masya Allah. Bener enggak ini? Jiwa dulu. Itu ternyata lebih ringan. Nah, selanjutnya ini mau istri saya di belakang nih, Pak Edi. Di belakang persis saya nih, saya mau ngomong dia dengar. Dan ini bisa disampaikan Pak Edi ke Bu Edi nanti. Saya ngomong gini, sekaligus saya mau nasihati sekarang. Nyonyaku gitu, tambahi yang tercinta dan sebagainya. Kamu harus menyadari, kamu tuh miliknya Allah. Kamu kalau bersikap jangan memalukan Allah loh ya. Kamu membawa nama-nama Allah loh. Kamu miliknya Allah. Benar toh? Iya, Pak Edi. Iya. Istri saya bilang iya di belakang. Jadi kamu mulai sekarang hati-hati. Gitu. Kalau saya akan serius melayani kamu karena saya menyadari CCTV kamu oleh Allah. Tapi kamu juga harus menyadari sekarang. Jangan memalukan Allah loh kamu. Nah, mantep nggak Pak Edi? Mantep Pak Guru. Mantep. Mantep Pak Guru. Nah, sekarang nanti Bedi tanya sama Bedi. Bedi, apa yang kamu inginkan sehingga nanti kalau saya jalani kamu senang kan gitu aja tuh Bedi. Wah, ini Bedi langsung ambil kertas, you know? Nulis di pulpen ini 1, 2 sampai 100. Minta tanda tangan. Aduh, Pak Edi tinggal menyiapkan materai saja ya. Ini materialnya tempel, teken. Wah, tinggal Pak Edi nulis satu kalimat di bawahnya. Istriku karena kamu milik Allah, jangan memalukan Allah ya. Jadi kalau nyuruh ya yang pantes. Masa membawa nama Allah kok nyuruhnya gitu kan gitu nanti tinggalnya. Mati kon. Iki piye karepe iki? Nah, oke, yang sadar tidak sadar Pak Edi. Kalau kita lakukan, kita jadi hablumnallahnya baik nggak? Baik, Pak. Baik, selalu ke Allah baik. terus ya. Jadi zikirnya luar biasa nggak Pak Edi? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Jadi kalau mau melakukan maksiat, mikir. Waduh, aku di hadapan bener nggak? Betul, Pak. Itu hablunallah luar biasa. Hablunanasnya baik nggak? Otomatis, Pak. Otomatis. Sebelum melayani sudah tanya kok, kamu senang tak apakan? Oh, judulnya gitu. Nah, ini kaitannya disitulah mulai di pikiran kita sekarang memikirkan ini. Oh, ternyata metode ini bagus. Perdalam itu. Otaknya dipakai. Setelah itu tak niati sekarang. Akan saya wujudkan itu. Iya toh? Iya. Nah, benar nggak Pak Edi? Jiwa, Guru. Nah, itu yang sekarang saya jalani. Nah, ya kita sendiri akan merasa ada prestasi di situ. Oh, ternyata Allah kita punya keinginan apa dan logikanya kita semakin dekat dengan Allah nggak? Udah gitu aja deh. Semakin dekat, Pak Guru. Semakin dekat, mengingat terus, menjalani terus. Nah, kalau dekat, mohon maaf, kalau berdoa kira-kira mudah dikabulkan nggak Pak Edi? Otomatis mudah, Pak Guru. Itu sangat terasa Pak Edi nanti. Sangat terasa Pak Edi. Paham ya Pak Edi?
Iya, Pak Oke, Guru. sekarang kita simpulkan ya supaya nanti ada. Jadi prakteknya nanti Pak Edi dan yang lain para para zoomer namanya ya, para zoomer ya, para pengikut 104, Zoom, 104 Pak Guru. langsung praktek. Iya, Ya, gampangnya kita sama sebelahnya lah, gitu. iya. Itu adalah milik Allah yang dititipkan ke kita. Jaga baik-baik, layani baik-baik. Oke, Amin. dicoba aja. Jangan enggak. Karena apa? Mohon maaf. Yang tahu umur manusia kan hanya Allah, Pak Edi. Laras Pak Guru. Gitu. Dan kalau sudah Iya, menjadi kebiasaan, menjadi jiwa. Benar nggak? betul. Kalau sudah menjadi jiwa, autopilot, Pak Edi. Nggak mikir. Hmm. Ini contoh Iya. sederhana. Ini real yang saya jalani udah. Saya tidak sombong. Kata harus ada contoh yang real. Gitu. Istri Iya, saya Pak. tanya, kamu seneng lantai kotor atau bersih? Nah, kalau Pak Edi tanya gitu, jawabannya BK, seneng lantainya rumah kotor atau bersih? Udah, dijawab. Pasti Bersih. jawabannya sama. Gitu. Iya. Ingin bersih. Iya. Benar? Benar. Nah, pasti awalnya kalau kotor kita bersihin. Karena kita menjaga istri kita milik Allah, kita layani baik-baik. Dia senangnya bersih. Awalnya Iya. kotor, kita bersihin. Benar? Iya. Betul. Nah, karena itu dilakukan terus, akhirnya menjadi jiwa bersih. Benar? Betul. Nah, kira-kira kalau sudah menjadi jiwa bersih, waktu membersihkan masih nunggu kotor dulu apa tidak, Pak Edi? Tidak. Tidak. Dan ringan. Akhirnya beres Iya. semua. Karena keinginannya terwujud semua. Heeh. Iya. Paham, Pak Edi? Iya, Pak Guru. Nah, ini rangkaian 3 serangkaian itu ini. Pikiran Hmm. disederhanakan, niati benar, ya, tentunya tadi kepada Allah, dan Iya. akan terwujud. Karena sudah menjadi jiwa. Lah nanti QS 89, QS 89 ayat 27 sampai 30, nggak usah dibaca, ini Hmm. udah hafal semua. Iya. Yang masuk surga adalah jiwa yang mutmainah, jiwa yang tenang. Benar nggak? Iya, Pak Guru. Berarti kita betul-betul harus membangun jiwa. Kenapa harus dibangun Hmm. jiwa itu? Karena jiwa itu kalau tidak dibangun, tidak diproses, tidak akan ada, Pak Edi. Contoh, kita ingin berjiwa membantu orang, misalnya, atau sosial. Kalau baru sekali, 2 kali membantu orang, sudah berjiwa atau belum, Pak Edi? Belum. Belum. Jiwa belum ada. Iya. Kalau baru sekali, 2 kali membantu, belum berjiwa. Jiwa belum ada. Tapi kalau Iya. sudah berulang kali sampai biasa, bahkan sampai senang membantu orang, menjadi jiwa membantu nggak, Pak Edi? Menjadi jiwa membantu. Itu harus dibentuk. Dengan cara ini tadi. Supaya cepat. Karena kita merasa yang kita hadapi adalah milik Allah. Iya. Nah, kalau itu terus nol, akhirnya di remote oleh Allah. Endingnya. Mantap nggak, Pak Edi? Hmm. Mantap sekali, Pak Guru. Mantap sekali. Yes. Renungkan ini. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ini. Udah bingung mau tanya apa nanti. Ya sudah, kita simpulkan. Karena waktu Iya, kita Pak Guru. sudah ada mungkin betul tanya jawab. Ya, Iya. kita simpulkan ya, Pak Edi. Kita simpulkan aja dulu. Iya, Pak Guru. Kesimpulan, ya, kesimpulan. Hidup tuh yang penting kita menjalani perbuatan, tapi harus bahagia saat menjalani, dan nanti setelah mati dimintai pertanggungjawaban, lolos. Tuh. Hmm. Perbuatan ada diawali dari keinginan demi keinginan. Itu ada di pikiran. Untuk mewujudkan pasti diawali dari niat dulu. Niat itu artinya betul-betul kita mau sungguh-sungguh. Dan dilengkapi petunjuk dan sebagainya. Ya, kalau Pak Edi mau membangun, udah tahulah siapkan
skedulnya dan bagainya, cash flow-nya dan bagainya, benar Pak Edi? Nggih, Pak. Nah, tinggal pelaksanaan. Karena yang melaksanakan anggota tubuh berarti perlu sehat nggak Pak Edi? Perlu sehat. Jaga itu kesehatan. Jaga. Ya tidurnya mungkin diatur, jangan terlalu sedikit misalnya. Itu sudah tahu semua lah, menjaga kesehatan. Nah, Iya. terus yang paling ekstrim biar aman, kalau bisa kita di remote oleh Allah, bener? Betul, Pak Guru. Karena di remote harus memposisikan ego kita nol. Oh namanya di remote, Betul. akunya ego kita harus hilang dong. Kalau masih ada namanya Nggih. bukan di remote, bener? Bener Pak Edi? Nggih, Pak Guru. Nggih, Nah, leres cara gitu. menolkan ternyata cara yang sampaikan tadi praktis. Semua milik Allah, kita Nggih, nggih. dititipi Allah. Hmm. Karena masa dititipi, ya Ah, sudah. Yang kita hadapi tanda petik Allah dong. Artinya yang kita pikir selalu ke Allah terus nggih. toh. Ya sudah. Nggih. Tinggal nanti Pedi walaupun 1-2 hal tanya sama Mas. Pedi ya supaya nanti minggu depan jangan terus tidak ikut loh. Sudah tak cegat gini terus tidak ikut semua, awas ini. Nanti kata tanya, Pedi praktek apa? Itu pertanyaannya. Misalnya, Nggih, Pak Guru. wah sekarang kalau pagi sudah tak siapin minum. Bedinya, oh iya. Aku tinggal tanya, Bedi seneng nggak? Lah itu. Seneng Pak. Ya seneng, melestarikan. Iya toh? Loh, bener nggak? Iya, iya. Nah, Nggih, terakhir. nggih. Nggih, Pak Guru. Kira-kira, ini terakhir ini kunci paling top ini. Kalau Pak Edi sudah Nggih, menjalani nggih. itu kan sudah jadi menjiwai itu tadi. Kalau menjiwai kan sudah tidak mikir lagi. Nggih. Jiwa Nggak itu apa tuh mikir. sebenarnya? Saya tanya. Tadi kan Refleks. munculnya jiwa melalui proses. Benar nggak? Setelah diproses baru ada Nggih. jiwa. Benar nggak? Nggih. Nah, jiwa itu apa tuh sebenarnya Nggih, Pak Edi? Pak Guru. Benar, sudah betul, sudah betul. Saya Ekspresi sudah dengar sikap jawabannya. refleks. Sudah betul. Tak kencengkan aja, yang lain kan belum dengar. Gitu. Jiwa itu Nggih. adalah roh, roh yang berkarakter. Jadi waktu kita memproses tadi, sehingga muncul jiwa tadi mengulang, yang diproses adalah roh. Loh, kenapa yang diproses roh? IS 7172 itu yang bertanggung jawab terhadap perbuatan manusia adalah roh. Coba dibaca deh, ini karena penting, walaupun sudah hafal. IS 710172. Biar ini waktu pertanyaan biar mepet, Pak Edi. Biar nggak tanya, Pak Edi. Coba dibaca, IS 7172. Bener nggak Surat yang bertanggung jawab adalah Nggih. roh? Nggih. Surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Oke, dibaca pelan-pelan, saya potong. Ayo dari depan lagi. Pelan-pelan saya potong. Surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Cukup, cukup. Sampai situ dulu. Allah mengeluarkan anak Cucu cucu Adam. Adam. Anak cucu Adam. Saya ganti semua manusia, boleh enggak?
Betul, boleh Pak Guru. Boleh. Anak cucu Adam. Jadi manusia ya. Semua manusia. Manusia. Udah, lanjutkan. Lanjutkan. Dan Allah Seraya mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Allah mengambil kesaksian kepada roh. Ya, Mereka. Oke, jadi rohnya manusia. Benar? siap. Betul. Rohnya semua manusia. Semua Semua manusia manusia. termasuk muslim dan non-muslim. Benar tadi? Betul Pak Guru. Oke, sudah kita lanjutkan. Jadi Allah dialog dengan rohnya manusia. Lanjutkan. Apa? Oke. Dialognya apa? Lanjutkan dibaca. Bukankah aku ini Tuhanmu? Cukup. Mereka. Allah bertanya itu. Oke. Allah bertanya atau pengumuman. Aku Tuhanmu. Atau bukan aku Tuhanmu. Bertanya atau pengumuman. Allah bertanya. Bertanya. Ada tanda tanya itu. Allah Oke. bertanya kepada roh. Lanjutkan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Oke, berarti di situ roh manusia membuat kesaksian. Aku bersaksi, engkau Tuhan kita. Benar? Engkau Tuhanku. Benar nggak? Jadi roh Betul, ya Pak. bersaksi. Nah, Oke. lanjutkan. Lanjutkan. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Kami lakukan itu tuh maksudnya dialog ini loh, Pak Edi. Antara Betul. Allah dan roh kita. Kami lakukan dialog ini agar kamu tuh roh, bener nggak? Betul. Agar roh kita nanti waktu kiamat kita dimintai pertanggungjawaban, Malik Yaumiddin. Jadi Oke. waktu roh kita dimintai pertanggungjawaban, jangan kita ngomong aku lengah atas kesaksian bahwa Allah itu Tuhan kita. Berarti yang bertanggung jawab kan roh, Pak Edi. Benar? Oke. Betul. Betul? Jadi kita sudah diingatkan tuh, Pak Edi. Betul, Pak. Sebelum jadi manusia punya jasmani Betul. seperti ini, di alam sono dulu sebelum jadi manusia komplit, sudah diingatkan roh kita bahwa nanti Oke. hati-hati kamu. Oke. Oke. Terus Oke. kenyataannya setelah kita dievaluasi minta jawab, yang masuk surga adalah jiwa yang mutmainnah. Berarti yang bertanggung jawab roh, tapi harus berjiwa mutmainnah. Benar nggak? Oke, Pak. Nah, maka jiwa itu adalah karakter daripada roh. Rohnya sudah punya karakter, di sini yang mutmainnah masuk surga atau yang tenang. Jadi sangat penting di Oke. dunia membangun jiwa kan gitu, Pak. Oke, Pak. Nah, membangun jiwa gimana? Cara tadi mengulang-ulang di sekitar kita yang dekat dengan kita, ternyata itu semua milik Allah dititipkan kita. Oke, Pak. Nah, itu otomatis kita menjaga keseimbangan sudah. Keseimbangannya di mana? Insyaallah. Di pikiran nggak usah mikir macam-macam sekarang. Karena toh kita hanya pengen bahagia dunia akhirat, gitu. Selama di dunia bahagia kan kita cuma itu, di akhirat bahagia. Oke. Ya sudah kita Oke. batasi pikiran kita, nggak usah macam-macam. Nggak usah pengen bisa terbang, Oke. pusing kepalanya. Nggak punya saya pengen terbang, gitu. Nggak usah Iya, gitu-gituan, betul. akhirnya pusing, gitu. Koyunan macam-macam, Iya. akhirnya bingung harus korupsi, yes, kacau. Batasi, Iya, Pak. mantap toh. Nah, Mantap, Pak. oke, mulai. Alhamdulillah. Oleh karena itu nanti langsung praktek. Pak Edi minggu Oke. depan atau 2 minggu lagi Zoom harus ikut.
Nanti pertanyaannya sudah praktek apa terhadap milik Allah, yaitu Iya. Edi. Di situ Pak Edi menjaga dengan baik, bisa melayani segala baik gitu deh. Yang umum ya Pak Insya Edi, Allah. jangan yang diceritakan yang tidak boleh orang tahu, jangan. Tidak boleh tahu kok diceritain, ya jangan. Iya Pak Guru, siap. Insya Allah. Ya. Jadi kalau saya setiap hari itu Pak Edi, ini aja belum selesai nyuci pakaian, belum, nanti habis selesai baru tak lanjutkan. Biasa Pak Edi, karena memang saya praktek itu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. sampai Iya, sampai iya. yang ngampel ke komentar kan dia biasa dampingi saya. Seperti ini kan saya didampingi nih. Nah, beliau tuh Iya. ya si Iya. sabar le. Nggih. Ya nggih no, ampun kula sengaja kok aku. Nggih angak dulu. Nah, ini Pak Edi, ini penutup ya. Iya Pak Guru. Saya kan hampir setiap malam diajari Sunan Ampel. Akhirnya tak buat buku ini. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. tak buat seri. Ini seri pertama. Itu Alhamdulillah. saya masukkan 10 pelajaran. Ini ada 10 Alhamdulillah. nih, 10. Ini seri pertama. Hmm. Yaitu seri pertama tuh mulai 14 Agustus sampai 18 Agustus. 4 Masya hari Allah. ini dapat 10. Tak Masya bukukan. Allah. Gitu? Iya. Nah, yang tuh tanya, ngapain Pak Antono kok kamu bukukan? Nah, bagus tuh pertanyaannya. Lah kok dibukukannya Iya. ngapain? Nah, Iya. kira-kira menurut Pak Adi bener nggak? Di kata pengantar tak tulis. Dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan ini penting ya, dan pembuktian bahwa syuhada itu ada dan bisa memberi pelajaran kepada manusia yang masih hidup di dunia. Maka kami sajikan tulisan pelajaran dari salah satu wali 9 yaitu yang Sunan Ampel dan seterusnya. Yang Masya Allah. diajarkan periode ini 10 ini. Kan gitu Edi. Iya Pak Guru. Masya Nah, Allah. kemarin malam tambah 1 seri. Nah, ini tak buka berikutnya. Ini baru 1, jadi masih tipis. Masya Masih tipis. Nanti tambah ya. Nah, nanti sebenarnya di sini ada. Tadi kan saya janji sakit, tapi siapa yang Iya. sakit tadi? Nanti gampang nyembuhkan tuh aja di sini. Ternyata yang apa ngajari. Ini pelajaran nomor berapa ini. Masya Allah. Nah, nanti ini Pak serial Prabu gak ini. ya? Coba Pak itu. Iya. Oh, Iya ada Pak yang Guru. bertanya, boleh difotokopi? Ah, tinggal dilepas. Tinggal dilepas ini. Nah, Iya. wes. Ya, yang saya Alhamdulillah. sampaikan sebenarnya sebagian sudah tak tulis ini. Nah, mungkin saya tahu Pak Edi, Hmm. kalau tidak dikasih tahu Pak Edi, dari mana saya tahu. Eh, Udah ya, udah Iya cukup Pak ya. Guru. Mungkin itu udah, silakan kalau mau Iya Pak Guru. bertanya, kalau bisa tak jawab, kalau enggak ya tolong saya dikasih tahu. Kan gitu aja tuh Pak Edi. Alhamdulillah. Oke, dah Iya monggo Pak Guru. silakan. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Guru atas sharing ilmunya, pembekalan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Guru bisa diterima, ditangkap, dicerna, diinternalisasi, dan dipraktekkan. Sehingga membuahkan jiwa-jiwa yang semakin lama dekat kepada Allah. Monggo kepada Bapak Ibu, kami persilahkan kalau ada pertanyaan ditujukan kepada Pak Guru, bisa langsung angkat tunjuk tangan di Zoom ini atau melalui chatting yang sudah tersedia. Kami persilahkan, monggo. Pak Edi itu ada yang Ini nulis. ada Tanya, bukunya, G, tak baca itu ya tadi ya, ada sepintas, ada tulisan tadi. Bukunya G Pak Guru. ditulis dalam bentuk apa, Ada e-book dalam apa form tadi. e-book Ah, G. Saya bacakan mohon Pak Guru. Bukunya ada dalam format e-book. Memudahkan kami jauh dari guru. Untuk memudahkan kami jauh dari guru. Oh, ngaten. Uh, Mungkin ini yang dimaksud gini, pertanyaannya karena beliau sebenarnya, jauh. Pedi sebenarnya
sudah tak tulis dalam bentuk Iya, Pak Guru. lugu. Jadi kalau WA tak share itu sudah langsung masuk semua. Masya Sudah. Allah. Tapi saya khawatir kalau hanya di-share gitu, lantas merasa sudah bisa, takutnya belum paham. Gimana nih solusinya? Oh, Tetap saya, kalau saya iya, nge-share sekarang tak share selesai. Udah tak bentuk WA. Jadi iya, iya, kalau Pak Pak Edi Guru. lihat bukunya, ini lucu Pak Edi, lucu. Iya, Yang iya, yang Pak. saya hitam itu tak kasih bintang karena supaya Hmm, jadi WA tuh jadi hitam. iya, Saking saya itu sudah tak siapkan. Misalnya ini iya, tak iya, tak tak bold gitu ya. Contohnya iya, ini, dah contohnya. Contohnya ini bisa dibaca nggak? Judul iya, Pak Guru. Bisa. apa? Coba baca judulnya aja. Tak baca ya. Iya, Pak. Pelajaran dari Bentar. tak baca ya. Iya, Pak Guru. Nih tak Iya, baca. monggo Pak Guru. Iya, Pelajaran dari Eyang Ampel. Kalau di iya, buku dia tak bet, jadi hitam, kiri iya. kanan tak tambah bintang. Ah, Kenapa? Begitu tak masukkan di WA, format langsung WA. hitam tuh Pak Di. Iya. Nah, jadi orang kan baca buku itu lucu. Ini kok ada bintang-bintangnya apa? Saking e-book tadi saya tidak paham. Jadi kalau Iya, minta iya, tuh iya. saya share sebentar, share selesai. Iya, iya. 10 ini masuk semua satu buku ini. Bahkan satu ini pun sudah masuk, sudah tak masukkan di HP saya. Jadi tidak usah Iya, Pak Guru. khawatir. Kalau sekedar pengen punya, saya tinggal nge-share. Iya, Cuma tolong dipelajari benar. Takutnya karena bahasa saya kan bahasa sederhana, iya, mudah dipahami tapi harus bisa dijalankan. iya, Pak Guru. Ada itu, ada dasarnya semua. Iya, Bagaimana dan alhamdulillah Pedi, alhamdulillah sekali. Misalnya malam tadi malam, ya, di kemarin iya, malam gitu, ada iya, satu pelajaran. iya, Allah memberi perintah kepada kita iya. memberi sedekah pada posisi rezeki kita sempit. Karena ada gitu, Pak Edi. Ini Masya Allah. pelajarannya. Judulnya itu Iya, iya. kita diperintah Allah memberi sedekah, tapi posisi kita pada waktu rezekinya sempit. Sempit. Gitu? Sama Iya, Sunan apa jurekan. Ding, 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 ding. Selesai toh? iya, Besok iya, paginya iya. saya dimintai supaya memberi sedekah. Pada posisi ya saya memang baru sempit. Jadi Iya, Pak langsung Guru. dipraktekkan. Praktek. Masya Allah. Jadi enak. Praktek itu artinya sekaligus membangun jiwa saya. Kan itu tadi. Hmm. Iya, Pak Guru. Setelah saya cek memang arahnya gitu. Pertama saya buktikan ya. gitu. Allah gitu. Kedua kali Iya, saya membangun jiwamu. Nah, makanya ya iya, alhamdulillah karena sengaja gitu ya, alhamdulillah kita. Ini bukan sombong ya, ini realita supaya nanti Bapak Ibu paham gitu loh. iya, Pak. Jadi Allah tuh yang betul-betul ada gitu loh. Wujud gitu. Iya, Dibuktikan Pak Edi. Masya Allah. Iya, Pak Guru. Sakit juga gitu. Ada Masya pelajaran supaya sembuh dari segala penyakit. Ada ini. Yang hebat ini, ampuh ini. Allah. Bah Ampel dilawan. Ini ada, beliau itu nanti akan ngajari saya lagi kan, pas kowe ini enggak gitu. Enggak apa-apa. Ini kan bahasa manusia. Bah. Oke, monggo silakan mau bertanya monggo. Jadi, monggo Assalamualaikum. silakan Bapak Ibu sekalian. Monggo, monggo. Dari Pak siapa nih? Bismillah Pak terus. Doni, Bapak. Pak Doni Adiguna. Iya, saya mau Ah, nanya ke Pak Anton, Pak Guru Anton. Pak Guru Antono. Ya, Antono ya maaf, Pak Guru Iya, Antono. silakan Ya Pak Doni tadi Adiguna. Pak Edi. Iya, Assalamualaikum Pak
Guru Antono, saya ingin bertanya berkaitan dengan tadi apa yang Bapak sampaikan bahwa manusia itu jangan bukan banyak keinginan ya. Jangan keinginannya tuh yang aneh-aneh, misalnya kayak ingin bisa terbang. Itu kan keinginan yang nggak masuk akal. Nah, yang pertanyaan saya, sejauh mana batas keinginan manusia yang diperbolehkan oleh Allah? Aduh, Mungkin itu saja. Terima kasih. itu dulu ya. Oke, saya mau Ya. tanya Pak Doni Adi Guna. Kita punya keinginan itu sebenarnya ingin terwujud atau tidak? Ingin terwujud. Nah ya situ maksud saya, silahkan diukur masing-masing sehingga kita punya keinginan nanti bisa terwujud. Makanya tak kasih contoh ekstrim. Jangan pengen punya terbang loh, Oh. maksudnya punya sayap. Itu bahasa lainnya, jangan punya keinginan yang maaf-maaf sangat sulit untuk diwujudkan. Karena Oh. orang punya keinginan itu pasti pengen diwujudkan. Kalau itu dilakukan, jadilah berangan-angan. Makanya di Al-Quran dilarang orang berangan-angan. Disinilah keseimbangan pikiran harus dijalankan sesuai masing-masing. Kan gitu. Paham ya? Nanti di buku saya itu ada pelajaran yang baru saya tulis satu baru tadi malam pelajarannya ini judulnya adalah pikiran. Ada pelajaran sudah tak tulis nih, judulnya pikiran. Bagaimana kita melihat ini dari Mbak Ampel nih, saya jajari tadi malam dan sangat masuk akal, sangat logik. Ini contoh ya, pikiran ya, tak baca sedikit ya. Boleh? Ya, boleh. Saya coba ya. Iya, Pak Guru. Ini dari beliau ya, bukan dari saya ya. Iya, Pak. Oke. Judulnya pikiran. Ini tanggal 19 Agustus, jadi kemarin. Perasaan seringkali mempengaruhi cara berpikir. Perasaan mempengaruhi cara berpikir. Sehingga menimbulkan dampak baik secara positif maupun negatif akibat perasaan. Perasaan sedih, berpikirnya lain dengan perasaan senang. Oke? Oke. Akhirnya berdampak positif dan ataupun negatif. Dalam hidup perlu namanya motivasi. Ya toh? Begitu banyak hal yang membuat orang termotivasi. Namun semua itu tidak terlepas mengenai cara berpikir seseorang. Nah, pikiran perlu arahan. Tadi, arahan bagaimana? Orang berpikir tuh pengennya terwujud. Jadi jangan tanpa terarah. Oke. Oke. Di antara konsep pemikiran adalah aplikasi cara berpikir. Ada yang berpikir kecil, sedang, besar. Nah, elok toh. Sampai itu teliti. Contohnya berpikir kecil ya. Berpikir kecil. Biasanya orang pikirannya kecil itu biasanya tidak yakin. Misalnya tontonnya akan dapat rezeki yang besar. Oh, nggak yakin. Akhirnya ya apa adanya saja. Ini berpikir kecil ya. Dan mengatakan tak mungkin baginya dapat rezeki banyak. Umumnya orang yang kerdil pikirannya kecil ke arah itu. Kalau curhat selalu yang negatif dan banyak mengeluh. Pelit bersedekah dan berhitung saat bersedekah. Itu pikirannya kecil itu. Oke. Pikiran sedang. Kalau pikiran sedang mulai meyakini akan mampu dapat rezeki. Tapi terkadang kalau ada masalah antara yakin dan tidak. Bahkan terkadang menyalahkan keadaan. Ini pikirannya sedang. Ya. Hanya peduli dengan dirinya sendiri. Sesekali mau membantu orang lain. Karakternya tergantung di mana dia berdiri. Ini pikiran sedang. Oke, sekarang pikiran besar. Mampu membangkitkan keyakinan pada dirinya. Dan tingkat keyakinannya itu tinggi. Berpikir besar. Yakin rezeki itu selalu ada dan tetap semangat menjemput rezeki. Berusaha dengan maksimal. Hasilnya diserahkan pada Allah. Bermanfaat hidupnya untuk orang lain
jiwa sosialnya semakin besar. Semaksimal mungkin hidupnya dapat memberi kontribusi terbaik bagi semua orang. Sedekah tidak terhitung lagi. Bismillah, melakukannya yang terbaik. Sudah. Semoga pikiran kita didominasi oleh pikiran besar. Oke. Terus kenapa ada orang menjadi besar? Karena mereka berani berpikir besar. Ini Pak Ampel ini, bukan saya. Hilang nggak tadi? Iya, iya. Luar biasa. Iya. Jadi gitu nggih. Jadi sekali lagi sejauh mana ya sudahlah ngukur masing-masing. Iya. Gitu. Gajinya aja UMR ya jangan membayangkan. Gitu. Nah, istri saya tertawa, aku seneng. Karena tertawanya tuh gini, Pak, kamu ndak punya pensiunan kok berangan-angan macam-macam. Wes, setiap pagi ada sarapan, alhamdulillah. Tertawa dia. Nggih, aku ngono to nggih. Itu ya Pak nggih, Pak Adi Guno sementara. Pak Doni, Ya, kira-kira terjawab Pak Doni? Wes, ya, dianggap aja sudah sudah terjawab. terjawab sudah sementara. Assalamualaikum Pak Guru. Ya, Waalaikumsalam. dengan Bapak ini, Ibu Bu, Esti. Mbak Esti Semarang. Ya, monggo. Silakan. Saya mau tanyakan tentang tadi Pak Guru, ketika seorang suami mau membahagiakan titipan Allah gitu, tapi kita juga harus tahu diri nih, jangan malu-maluin Allah kan gitu. Nah, Ya, bagus. misalnya nih tadi Bapak mencontohkan nyuci baju segala macam. Ketika sebagai pasangan membiarkan itu terjadi, itu memalu-maluin Allah atau tidak, termasuk Ya, jenengan dasarnya sudah tahu kok mau dijawab. Gimana Pak Guru? Apa Saya masih masih Dinora sih jawab. Ya sudah. Pokoknya enggak usah kaku ya. Sebenarnya kan hati nurani kita sudah tahu ya. Nanti luwes kok. Nanti harmonis ya toh. Mbak itu kan sudah tahu tuh Mbak Esti jenengan itu sebenarnya. Saya malah takut kalau saya selama ini salah gitu loh Pak Guru. Ya sudah bilang salah, berarti udah tahu yang benar gimana. Kan gitu aja tuh. Loh, orang bilang salah tuh pasti harus tahu yang benar loh. Kalau nggak tahu benernya kok bilang salah ya lucu. Berarti selama ini saya titik-titik gitu Pak Guru. Nah iya, tambah koma. Tidak hanya titik, koma gitu. Iya Pak Guru, Ya sudah. TST, tahu sama tahu aja. Kan enak kan gitu. Nah, nanti saling minta maaf, mulai mengenalkan lagi. Ayo berjalan seiringan kan gitu loh. Wah, hidup sekali aja kok. Masya Allah. Ya siap matur suwun Pak Guru. Assalamualaikum. Tahu ya, jangan tersinggung ya. Kita guyon ya, biar Pak santai. Alhamdulillah. Ada lagi nggak? Silakan kalau masih ada selain Bu Esti. Ini tinggal 10 menit loh, Pak Di. Iya, Bu. Ini di chatting ada pertanyaan Pak Guru. Mohon maaf Pak Guru, mohon pencerahan hubungan remote Allah dengan kebebasan bertanggung jawab pada manusia. Oke. Manusia atau mungkin sudah percaya ya bahwa Allah memberi kebebasan kita bersikap, sudah percaya ya. Kan ayatnya mau beriman silakan, tidak ya silakan. Yang tidak beriman kusediain neraka yang pedih, kan gitu ayatnya. Terus pertanyaannya, bagaimana hubungan apa namanya istilahnya? Hubungan remote Allah dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Kan kita diberi kebebasan toh. Tapi kalau kita di remote kan aman, enak, tentram, tidak lelah gitu karena di remote. Nah, disitulah karena di kebebasan maka kita milih bagaimana
sikap kita supaya di-remote. Kan kita bebas. Mau milih di-remote boleh, tidak ya boleh. Benar? Dari Iya, kebebasan itulah karena kita pilih di-remote di remote. saja. Yang jelas kalau di remote itu pasti yang kita lakukan sesuai yang Allah inginkan. Kan gitu. Ingin. Iya, Kalau kita sesuai yang Allah inginkan, akhirnya membuat Allah bahagia. Benar nggak? betul, Pak. Jadi kita menjalankan MAB, membuat Allah Iya, bahagia. Allah bahagia. Dengan cara apa? Yang kita lakukan sesuai yang Allah inginkan. Iya, Dan sesuai Al-Baqarah 152, kalau kita membahagiakan Allah, Allah akan membahagiakan kita. Kan gitu, Pak Edi? gitu. Betul, Pak Guru. Nah, akibatnya kita akan bahagia terus. Pertama, waktu Iya, melakukan kita tidak berat, karena memang bukan kita, yang di remote. iya, iya. Hasilnya kita dibahagiakan Allah. Kurang Hmm. apa ini? Masya Allah. Nah, ini saya ingatkan, saya bukan meramal, bukan ya. Segera jalani, karena ke depan belum tentu loh kondisinya sebaik sekarang. Silakan analisa Hmm. sendiri omongan saya. Saya tidak boleh membuka kejadian yang akan datang, tidak boleh. Tetapi Iya, coba diamati, lihat di televisi perkembangan demi perkembangan. Gitu? PHK iya. meningkat dan sebagainya. Kalau tidak segera melakukan ini, kita konyol nanti, Pak. Efek domino, Pak. Mumpung kita masih tenang, mumpung masih tenang, segera itu jalan ini. Nanti kita tenang. Karena di remote oleh Allah. Saya bukan nakut-nakuti Pak Edi, enggak. Ngeri, Pak Edi. Segera saja ini. Iya, Pak Guru, insya Allah. Itu nggih? Ya. Iya, Oke, Bu, gitu nggih. Sudah paham ya? Hubungannya Ibu. nanti kita cari bebas, bebas Iya, berarti senang di remote saja. iya. Eh, kelihatannya di chat sudah nggak ada. Barangkali yang Ya. mau langsung tunjuk tangan, sekali lagi, kelihatannya sudah tidak ada nih Pak Guru. Ada? Iya, Ya, kalau udah ada ya kita tutup aja. iya, Pak Guru. Bapak Ibu sekalian, sudah Nanti jam. saya nutupnya saya minta maaf dulu, Pak Edi. Iya, Pak Guru. Nah, kalau sudah betul-betul tidak ada kita tutup. Penutupannya saya minta Iya. maaf, Pak Edi mewakili kan gitu, Pak Edi. Oh, iya, Pak Guru. Eh, Oke. Biar mewakili sistem. semua jamaah Pak Guru. Jadi gini, Pak Edi ya. Pak Iya, Edi mewakili semua jamaah ya. iya, Aturan main kalau Pak Edi memaafkan saya, sepakat semua peserta Zoom memaafkan ya. iya, Pak Guru. Oke. Ya sudah Pak Edi. Atau saya ingin tahu dulu Edi. Kalau di catatan saya ini HP saya, pesertanya cuma 10 orang. Itu sebenarnya berapa sih Pak Edi Serat- pesertanya? 100 Pak Guru. Oh 100 100. hari ini. Iya. 99 nih, kurang satu barusan. Oh, oh sekarang turun dari 9 ya. Tadi 10 99, orang. iya, Pak. Ya udah, memang pas. Deh. Terima kasih. Nah, jadi sekali lagi Pak Edi kalau memaafkan, semua maafkan ya. Oke, Iya, Pak Pak Guru. Edi, saya minta maaf terhadap semua kesalahan, baik melalui sikap, lisan, dan sebagainya. Apa Pak Edi memaafkan, mewakili semua peserta? Memaafkan nggak Pak Edi? Mewakili semua peserta memaafkan Pak Guru. Demikian juga kami mewakili semua peserta, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Guru. Sekiranya ada Oke. kata-kata atau contoh yang kurang berkenan. Oke, jadi Pak Edi mewakili semua jamaah, saya maafkan. Sah ya? Nah, Sesuai Pak Guru. firman Allah, Amin. kalau sesama manusia punya masalah, suruh nyelesaikan dulu. Dan ini menurut saya sudah kita selesaikan karena Pak Edi sudah mewakili. Untuk itu, saya minta waktu setengah menit aja untuk mohon ampun sama Allah ya. Setengah menit aja. Iya, iya, Pak.
Oke, sudah cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Guru, matur suwun. Matur nuwun. Pak Edi, terima kasih Pak Guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Matur nuwun Pak Edi. Turun Pak Edi, turun Pak Guru. Sami-sami Mas Yudi, Kang Kris, sami-sami. Terima kasih Pak Guru. Bagus, bagus. Mantap, bagus. Waduh, Kejira Solo Raya, Masya Allah. Mantap. Wah, Pak Dokter Wahid. Tinggi Pak Guru. Sehat, Pak Dokter. Sehat, alhamdulillah. Anu ya, minggu depan insya Allah cara kesehatan ya, supaya tubuh sehat ya, temanya ya. Iya Pak Guru, alhamdulillah. Tinggi. Di Taiwan monitor itu tadi, kakak ipar, Bro. Waduh, Pak Dedi ya. Ya. Dedi semua. Dari Medan. Terima kasih Pak Guru. Waduh, Pak Setio, mantap. Pak Setio. Pak Haji dari umroh gitu sih. Wah, apa kabar Pak Tio? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Tungane alhamdulillah sehat-sehat. Tungane Pak Tio. Umrohnya masih makbul. Kita jalur disambung ya Pak ya. Umrah di Samarinda. Bubar. Gimana Pak Tio? Ya, mohon izin Pak Guru. Edi, mohon izin live nggih. Halo. Nggih, monggo. Dikira lagi monggo. umrah di Samarinda, Pak Guru. Barusan Bekasi 4,9. Izin Pak Guru, izin Pak Edi live nggih. Nggih, monggo Bapak, monggo. Kami silakan monggo. Nggih. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.